Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia Kusuma Wardani, mahasiswi Universitas Dianuswantoro. Kali ini saya akan mempresentasikan use case diagram sistem informasi hotel. Dilihat ya. Ini merupakan narasi mengenai tamu check-in. Yang pertama, tamu memberikan identitas diri berupa KTP atau SIM kepada resepsionis. Setelah dicatat, tamu mendapatkan kunci kamar. Yang kedua, resepsionis membuat laporan inap tamu dan diserahkan kepada pimpinan untuk ditandatangani. Ini adalah gambaran mengenai use case diagram check-in tamu. Tamu dapat masuk halaman web, lalu mencari kamar hotel, selanjutnya melakukan pemesanan. Di dalam pemesanan, dapat dilakukan pembatalan pemesanan. Setelah itu, input data pemesanan, dan sistem akan mengelola data pemesanan. Selanjutnya, tamu dapat melakukan check-in dengan menginput data diri, lalu sistem akan mengelola data diri, dan ketika input data diri, tamu dapat melihat atau mencetak kode pemesanan. Selanjutnya, untuk resepsionis dapat masuk ke halaman web, lalu melihat list data pemesanan, sistem akan mengelola data pemesanan, resepsionis akan mengelola data pemesanan. Di dalam mengelola data pemesanan, resepsionis harus melakukan konfirmasi pemesanan, lalu resepsionis dapat melihat atau mencetak kode pemesanan. Selanjutnya, resepsionis dapat melihat list data tamu, dan resepsionis akan mengelola data tamu tersebut. Pimpinan dapat masuk ke halaman web, lalu memverifikasi laporan pemesanan. Skenario use case diagram check-in. Nama use case adalah use case check-in. Aktor utamanya merupakan tamu. Deskripsi mendeskripsikan aktivitas yang dilakukan oleh tamu. Kondisi awal, tamu mengakses halaman website, akan tampil halaman utama website. Urutan langkah kegiatan. 1. Tamu mengakses halaman web check-in. Kedua, sistem menampilkan halaman utama check-in. 3. Tamu mencari kamar hotel yang tersedia. 4. Sistem menampilkan hasil pencarian kamar hotel. 5. Tamu memilih dan memesan kamar hotel. 6. Sistem mengelola data pemesanan. 7. Tamu melakukan check-in dengan menginput data diri. 8. Sistem mengelola data diri tamu. 9. Tamu dapat melihat atau mencetak kode pemesanan kamar hotel. Nama use case merupakan use case check-in. Aktor utamanya merupakan resepsionis. Deskripsi mendeskripsikan aktivitas yang dilakukan oleh resepsionis. Kondisi awal, resepsionis melakukan akses halaman web. Urutan langkah kegiatan. 1. Resepsionis mengakses halaman web check-in. Kedua, sistem menampilkan halaman utama check-in. Ketiga, resepsionis memilih menu pemesanan. Keempat, sistem menampilkan list data pemesanan. 5. Resepsionis mengkonfirmasi data pemesanan. 6. Sistem mengkonfirmasi data pemesanan. 7. Resepsionis dapat melihat atau mencetak kode pemesanan. 8. Sistem menampilkan kode pemesanan. 9. Resepsionis memilih menu check-in. 10. Sistem akan menampilkan halaman web menu check-in. 11. Resepsionis akan mengkonfirmasi data diri tamu. 12. Sistem mengkonfirmasi data diri tamu. Nama use case check-in. Aktor utamanya adalah pimpinan. Deskripsinya mendeskripsikan aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan. Kondisi awal, pimpinan mengakses halaman web.
Urutan langkah kegiatan. Yang pertama, pimpinan mengakses halaman web check-in. Kedua, sistem menampilkan halaman utama check-in. Yang ketiga, pimpinan memilih menu laporan pemesanan kamar hotel. Yang keempat, sistem menampilkan laporan pemesanan kamar hotel. Yang kelima, pimpinan memverifikasi laporan pemesanan. Narasi pemakaian jasa atau fasilitas. Yang pertama, bagian restoran atau laundry mencatat pemesanan makanan dan pemakaian jasa laundry. Kemudian, nota transaksi tersebut diserahkan kepada resepsionis untuk direkap. Resepsionis membuat laporan pemakaian jasa atau fasilitas dan diserahkan kepada pimpinan. Ini adalah merupakan gambaran mengenai use case diagram pemakaian layanan jasa atau fasilitas. Untuk aktor tamu, tamu dapat masuk ke halaman web, lalu tamu dapat memilih menu layanan jasa atau fasilitas. Di sana terdapat restoran dan laundry. Jika tamu memilih restoran, maka akan muncul menu makanan atau minuman. Selanjutnya, tamu dapat memilih layanan jasa atau fasilitas laundry. Setelah itu, tamu dapat melakukan pemesanan dengan menginput data diri tamu. Selanjutnya, setelah input data tamu, tamu dapat melihat atau mencetak bil pembayaran, dan sistem akan mengelola data tamu. Bagian restoran dapat masuk halaman web, lalu melihat list data pemesanan makanan atau minuman, lalu akan mengkonfirmasi pemesanan. Setelah itu, sistem akan mengelola data pemesanan dan bagian restoran dapat melihat atau mencetak bil pembayaran. Untuk bagian laundry, dapat masuk ke halaman web, lalu melihat list data pemesanan layanan jasa atau fasilitas, mengkonfirmasi pemesanan, dan sistem akan mengelola data pemesanan. Bagian laundry dapat melihat atau mencetak bil pembayaran. Terus, bagian resepsionis dapat masuk ke halaman web dan dapat melihat list data pemesanan layanan jasa atau fasilitas. Lalu, bagian resepsionis akan mengelola data pemesanan tersebut. Selanjutnya, resepsionis dapat melihat atau mencetak bil pembayaran. Untuk bagian pimpinan dapat masuk halaman web, lalu memverifikasi laporan pemakaian layanan jasa atau fasilitas. Ini merupakan skenario use case diagram pemakaian layanan jasa atau fasilitas. Nama use case adalah use case pemakaian layanan jasa atau fasilitas. Aktor utamanya merupakan tamu. Deskripsinya adalah mendeskripsikan aktivitas yang dilakukan oleh tamu. Kondisi awal, tamu mengakses halaman website akan tampil halaman utama. Urutan langkah kegiatan: 1. Tamu mengakses halaman web layanan. 2. Sistem menampilkan halaman utama layanan. Yang ketiga, tamu memilih layanan jasa atau fasilitas restoran. Yang keempat, sistem menampilkan hasil restoran ini. Yang keempat, sistem menampilkan hasil restoran dan menampilkan menu makanan atau minuman. Yang kelima, tamu memilih dan memesan makanan atau minuman. Yang keenam, sistem mengelola data pemesanan makanan atau minuman. Ketujuh, tamu memilih layanan jasa atau fasilitas laundry. Kedelapan, sistem menampilkan hasil restoran dan menampilkan menu laundry. 9. Tamu melakukan pemesanan laundry. 10. Sistem mengelola data pemesanan laundry. 11. Tamu melakukan input data diri setelah melakukan pemesanan layanan jasa atau fasilitas. 12. Sistem akan mengelola data diri. 12. Sistem akan mengelola data diri tamu untuk
pemesanan layanan jasa atau fasilitas. 13. Tamu dapat melihat atau mencetak kode pemesanan layanan jasa atau fasilitas. 14. Sistem akan menampilkan kode pemesanan layanan jasa atau fasilitas. Selanjutnya, nama use case adalah use case pemakaian layanan jasa atau fasilitas. Aktor utama merupakan resepsionis. Deskripsinya mendeskripsikan aktivitas yang dilakukan resepsionis. Kondisi awal, resepsionis mengakses halaman web. Urutan langkah kegiatan: 1. Resepsionis mengakses halaman layanan. 2. Sistem menampilkan halaman utama layanan. 3. Resepsionis memilih menu pemesanan layanan jasa atau fasilitas. Yang keempat, sistem menampilkan list pemesanan layanan. 5. Resepsionis akan mengkonfirmasi data pemesanan. 6. Sistem mengkonfirmasi data pemesanan. 7. Resepsionis dapat melihat atau mencetak kode pemesanan. 8. Sistem menampilkan kode pemesanan. 9. Resepsionis mengelola data pemesanan. 10. Sistem mengelola data pemesanan. Nama use case adalah use case pemakaian layanan jasa atau fasilitas. Aktor utama merupakan pimpinan. Deskripsi mendeskripsikan aktivitas yang dilakukan pimpinan. Kondisi awal, pimpinan mengakses halaman web. Urutan langkah kegiatan: 1. Pimpinan mengakses halaman web layanan. 2. Sistem menampilkan halaman utama layanan. 3. Pimpinan memilih menu laporan pemesanan pemakaian layanan. 4. Sistem menampilkan laporan pemesanan pemakaian layanan. Dan 5. Pimpinan memverifikasi laporan pemesanan pemakaian layanan. Narasi tamu check-out. Tamu menyerahkan kunci kepada resepsionis, resepsionis menyerahkan bil hotel kepada tamu, dan tamu membayar seluruh biaya penginapan hotel. Resepsionis membuat laporan keuangan, pendapatan hotel, dan diserahkan kepada pimpinan. Ini merupakan gambaran mengenai use case diagram tamu check-out. Di sini terdapat 3 aktor. Aktor yang pertama adalah tamu, yang kedua resepsionis, dan yang ketiga adalah pimpinan. Untuk aktor tamu, tamu dapat masuk ke halaman web. Bagian resepsionis, resepsionis dapat masuk ke halaman web, melihat list data checkout, dan mengelola data checkout. Selanjutnya, resepsionis dapat melihat atau mencetak bil pembayaran. Pimpinan dapat masuk ke halaman web, lalu memverifikasi laporan penginapan. Selanjutnya, merupakan skenario use case diagram checkout. Nama use case adalah use case checkout. Aktor utamanya merupakan tamu. Deskripsinya mendeskripsikan aktivitas yang dilakukan oleh tamu. Kondisi awal, tamu mengakses halaman website, akan menampilkan halaman utama website. Urutan langkah kegiatan: 1. Tamu mengakses halaman web checkout. 2. Sistem akan menampilkan halaman checkout. Yang ketiga, tamu melakukan checkout. 4. Sistem mengelola data diri tamu. Yang kelima, tamu dapat melihat atau mencetak bil pembayaran. Yang keenam, sistem menampilkan bil pembayaran. Selanjutnya, nama use case adalah use case checkout. Aktor utamanya merupakan resepsionis. Deskripsinya mendeskripsikan aktivitas yang dilakukan oleh resepsionis. Kondisi awal, resepsionis mengakses halaman web. Urutan langkah kegiatan: 1. Resepsionis mengakses halaman web. 2. Sistem menampilkan halaman utama. Ketiga, resepsionis memilih menu checkout. Yang keempat, sistem menampilkan list data checkout. Yang kelima, resepsionis mengelola data checkout tamu. Keenam, sistem mengelola data checkout tamu.
Ketujuh, resepsionis mengkonfirmasi data check-out tamu. 8. Sistem mengkonfirmasi data check-out tamu. Kesembilan, resepsionis dapat melihat atau mencetak bil pembayaran. 10. Sistem akan menampilkan bil pembayaran. Nama use case merupakan use case checkout. Aktor utamanya adalah pimpinan. Deskripsinya mendeskripsikan aktivitas yang dilakukan oleh pimpinan. Kondisi awal, pimpinan mengakses halaman web. Urutan langkah kegiatan 1. Pimpinan mengakses halaman web checkout. Kedua, sistem menampilkan halaman utama checkout. 3. Pimpinan memilih menu laporan checkout. Yang keempat, sistem menampilkan laporan checkout. Nah, itu tadi gambaran mengenai use case diagram. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.